Apa jadinya ya kalau sebuah kota besar namun tak ada satupun populasi penduduknya? Pasti begitu menyeramkan gak ya? Cari tahu telah merangkum sederet kota hantu menyeramkan di dunia. Simak ya. Kolmanskop adalah sebuah kota hantu di selatan Namibia. Pada tahun 1908 Luderitz mengalami demam berlian, di mana orang-orang berbondong-bondong menuju ke padang pasir Namib untuk mendapatkan kekayaan dengan mudah. Dalam 2 tahun terciptalah sebuah kota lengkap dengan segala prasarannya seperti kasino, sekolah, rumah sakit, juga dengan bangunan tempat tinggal yang eksklusif yang berdiri di lahan yang dulunya tandus dan merupakan padang pasir luas. Tetapi setelah Perang Dunia I, jual beli berlian menjadi terhenti, ekonomi kota ini mulai menurun dan kebutuhan kehidupan sehari-hari tidak dapat terpenuhi. Akibat krisis, sepanjang tahun 1950 kota mulai ditinggalkan dan sepi. Saat ini padang pasir telah mulai meminta kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Kini kota menjadi sangat sepi dari kehidupan. Masih tersisa banyak rumah-rumah dan bangunan yang telah ditinggalkan, lumayan rapuh akibat dihambas angin dan padang pasir. Tetapi bangunan-bangunan di kota ini masih bisa berdiri tegak. Hashima, Jepang. Pada awalnya pulau ini berfungsi sebagai fasilitas penambangan batu bara, yang juga dihuni oleh para penambang dan keluarga mereka. Kemudian perubahan industri terjadi dan Pulau Hashima akhirnya ditinggalkan. Pada tahun 1890, Pulau Hashima dibeli oleh Mitsubishi sebagai lokasi penggalian batu bara. Pulau kecil ini dihuni oleh lebih dari 5.000 pekerja dan penduduk. Hal ini menjadikan Pulau Hashima pernah diklaim sebagai tempat yang paling padat penduduknya di bumi. Wow, bahkan kepadatannya hampir 10 kali dari kota Tokyo. Gelombang raksasa yang mengelilingi pulau ini menjadikan suasana semakin menyeramkan. Beberapa orang dipaksa bekerja sebagai buruh untuk kegiatan pertambangan batu bara. Selama Perang Dunia Kedua, banyak orang Cina dan Korea dipaksa menjadi pekerja di lokasi ini. Itu adalah kegiatan yang berbahaya dan dikatakan bahwa banyak yang kehilangan nyawa mereka. Setelah Mitsubishi resmi menutup Pulau Hashima dan mengosongkan dari warga yang tinggal, pulau ini sekarang telah runtuh. Namun sejak tahun 2019, Pulau Hashima dibuka kembali untuk tujuan pariwisata. Bahkan tempat syuting film loh. Apa sobat tertarik berwisata ke sini? Balestrino, Italia. Balestrino yang berlokasi dekat Genoa yang menampilkan suasana kota tua di atas bukit. Sayangnya, pemandangan kota antik ala abad pertengahan ini masih ditinggalkan penduduknya pada 1953. Akibat ketidakstabilan hidrogeologi yang membuat kota ini sering mengalami gempa bumi. Kemudian kota baru dibangun dengan nama yang sama yang berada di bawah kota yang lama. Pengunjung tidak dapat memasuki Balestrino sekarang demi alasan keamanan, tapi masih dapat melihat-lihat gereja jika mengeksplor daerah sekitaran kota. Namun belakangan juga tidak sedikit pula yang membuka paket trip yang menuju ke destinasi wisata unik ini loh. Pripyat, Ukraina. Pripyat adalah kota mati yang terletak di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina bagian utara. Kota ini memiliki status khusus sebagai kota yang berada di bawah pengawasan langsung Oblast Kyiv, walaupun sebenarnya masih masuk dalam cakupan wilayah Rayon Ivankov. Kota ini juga diawasi oleh Kementerian Keadaan Darurat Ukraina sebagai bagian dari wilayah yang terletak dalam zona alienasi. Pripyat didirikan pada tahun 1970 sebagai tempat tinggal bagi karyawan PLTN. Kota ini diresmikan pada tahun 1979, tetapi ditinggalkan penghuninya pada tahun 1986. Waktu yang cukup singkat. Tetapi peninggalan itu dikarenakan akibat bencana kecelakaan nuklir. Pada masanya, Pripyat merupakan kota nuklir ke-9 di Uni Soviet dan memiliki populasi kira-kira 50.000 jiwa sebelum terjadinya bencana. Hingga saat ini, siapapun yang berkunjung harus menggunakan masker. Dan kabarnya, kota ini sudah ditutup. Wittenoom, Australia. Dulu, Wittenoom merupakan rumah bagi sekitar 20.000 penduduk. Tapi kini Wittenoom menjadi kota mati yang ditinggalkan warganya karena memiliki lokasi bekas tambang yang diklaim sebagai salah satu lokasi paling beracun di dunia.
Wittenoom yang terletak di area terpencil di Australia Barat pernah berjaya berkat tambang ekstraksi asbes antara tahun 1930 dan 1966. Sampai akhirnya kota tersebut ditinggalkan dan dikelilingi oleh tanda-tanda besar berbunyi, "Bahaya, bahaya." Saking berbahayanya, pemerintah Australia memutuskan untuk merampas properti 3 penduduk terakhir yang sempat tinggal di daerah tersebut atas dasar keselamatan kesehatan. Parahnya, Wittenoom malah menjadi pusat wisata baru belakangan ini dan berhasil mendatangkan ribuan wisatawan setiap tahunnya hanya untuk sekedar mengambil foto dan mengunggah kota mati tersebut ke media sosial. Ya, sudah biasa untuk anak-anak Instagramable zaman sekarang. Padahal paparan serat residu asbes bisa berakibat fatal dan pihak berwenang telah melakukan segala daya untuk menjauhkan orang dari wilayah tersebut. Tapi ya, ini menjadi wisata yang menarik karena ekstrim ya. Dan demikian sobat, daftar kota hantu yang tim cari tahu rangkum. Nah, jangan lupa untuk dukung kami agar terus semangat menyebarkan informasi-informasi unik lainnya. Jika sobat memiliki ide menarik, tulis di kolom komentar ya. Salam aspirasi, jangan lupa subscribe dan ikuti kami di sosial media. Sampai jumpa.